Mulane diarani tanah Jawa itu tanah Jawoto, aslinya seperti itu menurut satu sisi. Dan tidak ada manusia yang menyepelekan cerita dewa saja atau sejarah kadewatan di Nusantara itu bisa langgeng. Contoh, mohon maaf semaaf-maafnya, tapi uluk salam mulia, jembaro kubure pada ngodalane nyatur malaikat jembara kuburane pada ngodalane. Contoh Ki Seno Nugroho, ini hanya sebuah wayang ya. Nah, ketika dewa itu dilucuti oleh si Bagong atau si Bawor kalau menurut Nusantara, kalau menurut Banyumas ini kan Bagong kalau di versi Jogja, kalau di sini Bawor. Dewa kok diobrak-abrik oleh Bawor. Lah ini kan termasuk lakon yang saru. Bawore pakai katok kolor gitu loh. Ngitungo paweling kaki sabdo palon pamono swantara. Tapi uluk salam mulya atur bagya wisnuka nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia ya. Nuwun sewu Mbah. Saya itu sering mendengar bahasa tentang paku tanah Jawa. Dan banyak juga diceritakan bahwa salah satu paku tanah Jawa itu adalah Banten, Mbah. Kalau menurut Mbah itu seperti apa, Mbah? Tentang paku tanah Jawa tersebut. Ngaten ya. Iya, Mbah. Oh, wilayah yang jati nuhuni hajat-hajat lugu Nusantara tabe uluk salam mulia. Salam mulia, Mbah. Saya akan menjawab sebisa saya sebab mungkin ada yang keliru paham ya dengan saya atau tidak sependapat dengan saya. Jadi ya mohon maaf sebelumnya kalau tidak sependapat dengan saya, karena ini kan pemahaman saya dan keyakinan saya. Yang dipertanyakan itu pakune tanah Jawa atau pakune Nusantara. Mengapa Banten lebih terkenal seperti itu? Karena di situ kan ada ulama yang kondang, yang intinya itu Al-Bantani, gitu loh. Yang dulu konon ketika ada geger-geger Wahabi di Arab, berkumpullah ulama Nusantara yang intinya meredam makamnya Rasulullah dihancurkan. Ya dulu sahabat apa kan dihancurkan itu makamnya maksudnya. Lalu ada lagi kejadian Yai Buntet ketika ada serangan Surabaya itu, ya kan? 10 November. 10 November itu yang intinya Nawawi Al-Bantani apa siapa itu, kalau itu Buntet, Yai Buntet itu jangan kita bergerak sebelum pendekar Banten ini atau pakunya tanah Jawa ini datang ke sini. Intinya Yai Buntet karena dia itu bisa membuat pondoknya itu gelap gulita dan sebagainya itu karena Kadikdayan. Dan menurut saya lah intinya, bahwa kalau kelas Kadikdayan itu akeh lan tunggale, ya kan? Walaupun Kadikdayan ini itu ya banyak berfungsi, namun sebelumnya juga mohon maaf kalau kita berkiblat kepada para empu, para pujangga, para resi, para senopati dulu. Kalau itu kita boleh ngomong etika sombongnya, Gajah Mada itu lebih tinggi daripada ilmunya para kiai-kiai Banten, ya kan? Ini lalu Soekarno juga lebih tinggi daripada ilmunya kiai-kiai Banten lah. Apakah itu Banten merupakan pakunya Nusantara? Kan timbul tanda tanya seperti itu lah. Ini boleh kita mengembangkan tingkat penalaran kita lah.
Lah, apakah itu pakunya tanah Jawa berada di Banten? Saya juga mengiyakan. Mengapa? Yang saya tahu cerita dari guru saya bahwa Indonesia itu atau Nusantara ini adalah negeri kadewatan. Mulane diarani tanah Jawa itu tanah Jawoto, aslinya seperti itu menurut satu sisi, dan tidak ada manusia yang menyepelekan cerita dewa saja atau sejarah kadewatan di Nusantara itu bisa langgeng. Contoh, mohon maaf semaaf-maafnya, tapi salam mulia, jembaro kubure padang ngodalane nyatur malaikat jembara kuburane padang ngodalane. Contoh, Ki Seno Nugroho. Ini hanya sebuah wayang ya. Nah, ketika dewa itu dilucuti oleh si Bagong atau si Bawor kalau menurut Nusantara, kalau menurut Banyumas ini kan Bagong kalau di versi Jogja, kalau di sini Bawor. Dewa kok diobrak-abrik oleh Bawor. Lah ini kan termasuk lakon yang saru. Bawore pakai kata kolor gitu loh. Lah ini kasunyatan. Lalu nasibnya seperti apa? Lalu mohon maaf, yang meninggalkan cerita kadewatan dalam pewayangan, lalu timbullah itu wayang itu menjadi wayang santri apa ya? Ki Entus, ya. Ki Entus Susmono. Lah, lalu tidak lama kemudian nasibnya seperti apa? Artinya sejarah kadewatan itu ditiadakan, lalu si Lupit itu menjadi santri, kurang lebih seperti itu. Ya, lalu penontonnya kan bercanda apa ketawa terpahak-pahak, lalu ya hanya candaan lah intinya seperti itu. Lalu nasibnya Ki Entus Susmono seperti apa begitu loh. Jadi ini kasunyatan bahwa tanah Jawa ini adalah tanah Jawoto atau yang mau tidak mau berkibat kepada kadewatan. Kalau kata guru saya lagi bahwa Sang Pamong tanah Jawa atau Sang Pamong Nusantara ini sudah 2500 menghuni di tanah Jawa, sedangkan tahun Masehi itu baru 2000 tahun 2025 sekarang kan. Nah, sementara Sang Pamong Nusantara, para dewa ini sudah menginjakkan kaki di Gunung Semeru, lalu di gunung-gunung, mendirikan kerajaan-kerajaan itu sudah 2500 tahun. Ini menurut cerita sing dongeng ya boleh lah, adoh turun aeng, tapi ini kasunyatan lah. Yang saya tahu, bundelane Ratu Lawasan itu ya Kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ya sekali lagi, itu dipegang oleh siapa? Betara Guru ketika Sang Pamong Nusantara berada di bumi, belum saya ambil. Hei, adikku Betara Guru ya atau Sang Hyang Nilokonto, simpanlah dulu di kayangan sana, peganglah dulu. Nah, tapi nanti kalau saya sudah ketemu dengan momonganku, itu harus diserahkan kepadaku untuk membabar sukertaning bumi atau menghilangkan sukerta bumi di bumi Nusantara. Lah, pertama dibabar orang mengenal tulisan ya zaman Joyoboyo begitu loh. Joyoboyo itu adalah proses apa evolusi ya Pak ya. Dari keturunan dewa bergabung dengan keturunan manusia. Artinya begini, ketika dulu ada bahasa kaum bunian ya, kelompok bunian. Ini adalah proses perkawinan kadewatan dengan manusia yang lambat laun itu menjadi manusia wanta. Lah Joyoboyo inilah merupakan proses evolusi dari dewa. Yang pertama coba, bapaknya Joyoboyo siapa? Sulit dilacak. Bapaknya Gajah Mada siapa? Sulit dilacak. Gitu loh. Lah ini kasunyatan. Jadi saya akan mengatakan ini oleh Sang Pamong Nusantara, kalau kata guru saya menirukan, diwedarake atau dijabarkan kepada 40 orang yang dianggap bisa menjadi empu. Bisa paham ya? Bisa paham. Empu ini juga asalnya itu hanya satu kandungannya. Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sebab di situ cara bacanya saja, cara bacanya itu sudah jelas. Hana Caraka 5 ya. Lalu
Hanacaraka, Data Sawala 5 lagi. Nggih. Lalu pada Jayanya 5 lagi kan, Magapatanga 5 lagi lah. Ini kalau istilah Dalang Gino ini ya, Wedo Purwokondo mengkusuraos huruf Jawa ya. Huruf Jawa ini yang 5 ada di sebelah timur, yang 5 ada di sebelah selatan ya, yang 5 ada di sebelah barat, yang 5 lagi ada di sebelah utara. Nah, mengapa menjadi 40? 40 ini adalah tirakatan Tempu Belang. Artinya begini, hitungan hari lalu hitungan pasaran bila digabungkan itu menjadi 35 hari. Ditambah 5 tepung gelangnya dari hitungan Hanacaraka ini ya, itu menjadi 40. Makanya tirakate wong Jawa 40, enggak 30 hari kayak orang Arab. Kan begitu loh. Ini kita sedikit kapruh tua ya, kapruh tua. Jadi lah inilah mengkusurasan yang nurip. Kalau 5 itu driji manusia ada berapa? 5. Ya kan? Driji kakek ada berapa? 5. Genepnya berapa? 20 kan? Nah, itu. Yang ini namanya ibu jari dan sebagainya, itu adalah garis titis tulis yang manusia, dan itu digunakan oleh cap jempol. Nyata nggak? Ada yang sama nggak? Nggak ada, Mbak. Nah, makanya roncenya itu hanya ada di huruf Jawa. Ini saya bukan kejawa-jawaan atau meninggikan Jawa ya. Nah, ini kasunyatan lah. Itu termasuk ilmu kabruh agak ke dalam lah. Saya masih membatasi. Jadi ini cap jempol, ini tulisnya apa, ini tulisnya apa. Dan itu pasti semua orang itu berbeda. Nah, garis titis tulis pepesan yang urip. Nah, itu bisa kita baca juga. Mengapa para nabi itu juga tirakatnya masing-masing. Nabi Ayub seperti apa, Nabi Muhammad seperti apa, Nabi Yusuf seperti apa, tirakatnya masing-masing, empu pun masing-masing, karena memang wong urip ke makom atau tulisnya sendiri-sendiri, bukan makam ya, makomnya sendiri-sendiri. Saya menyampaikan ini 40 itu adalah dari 20 lalu digabungkan dengan hitungan dino lan pasaran menjadi 35, lalu digabungkan lagi ditambah 5 itu dari huruf Jawa. Artinya ini ngoceting parang nurip. Lah, itu dibagikan kepada 40. Makanya dulu ada istilah paguron 40. Kamu memegang ininya, kamu memegang ini, kamu memegang ini, kamu memegang ini. Ya, saya nggak terlalu jauh dalam menjelaskan lah. Namun, mengapa saya mengatakan Banten menjadi paku itu ada benarnya. Ada tepatnya. Nah, karena di situ ada suku Baduy. Ya kan? Nah, saya akan menyampaikan yang bahwasanya yang namanya paku tanah Jawa itu terpegang oleh suku-suku yang demikian. Inilah yang diwejang oleh Ki Bodronoyo atau Kaki Semar kepada beberapa kelompok ya yang menjadi empu, dan itu empu, mohon maaf, semua suku pasti ada kelebihannya. Namun belum tentu kedunungan seperti suku Baduy, seperti Cipta Gelar, seperti semua kepala suku atau bedogol kalau di Jawa pasti menguasai ilmu yang satu itu. Pasti. Termasuk pula suku Samin. Ya, lah itu yang terkembangkan setelah itu terahasiakan, dijabarkan lagi menjadi tembang mocopat. Nah, tembang mocopat itu membaca kiblat tempat ya, depan, belakang, samping, kanan, kiri dan sebagainya. Lah, ini membaca kiblat, makanya mocopat. Lah, itu yang diwedarkan sebagai kabruh syariat. Jadi mocopat saja ini kan sudah dalam. Ini baru syariatnya. Wiwitane mijil nganti tekan megatroh. Bisa paham nggak ini? Bisa, Pak. Mijil sampai dengan megatroh, sampai dengan pocong atau pucung. Karena anak cucu mbok takut, maka pocong disebutkan pucung. Megatruh itu adalah megatroh. Pegat antara raga dan roh itu megatruh. Nah, kan karena itu tidak begitu menakutkan, maka dijelaskan megatruh lah. Setiap suku-suku seperti Baduy, setiap suku seperti, mohon maaf ya, seperti suku Samin,
seperti Cipta Gelar, ini di antara Paguron Patangpuluh, termasuk Dayak saja. Dayak Pedalam pasti memiliki. Nah, itu mohon maaf, bukan sekedar Kadigdayan. Kalau Kadigdayan ini masih sekedar ecek-ecek ya, ecek-ecek, mohon maaf ini. Siapa yang punya Kadigdayan mati oleh Jegal Wong. Jadi perlu diperhatikan. Pangeran Diponegoro Jegal Wong ketika misterius tahun 82 itu orangnya rata-rata Digdaya, matinya pasti dijegal orang. Karena ilmu Kadigdayan ini mesti bersumber kepada empu. Sehingga nanti manakala Kadigdayanmu adalah menyalahi tugas, sang empu ini mengarahkan, menasehati. Lah kalau Kadigdayan dipakai oleh orang pada umumnya, saya nggak mengatakan orang awam, pasti untuk gagah-gagahan di lokalisasi, pasti untuk gagah-gagahan di lingkungannya. Kira-kira bikin meresahkan masyarakat apa enggak? Gitu loh. Lah inilah yang dikatakan Paguron Patangpuluh itu pakunya tanah Jawa. Ya dicari sendirilah. Osing, suku Osing nggak ada, gitu loh. Lah inilah mungkin nanti adalah sebagiannya ada seseorang yang mengumpulkan ini untuk bersatu untuk bedahing Suroso secara sesama, artinya bisa ditanyakan ke suku Baduy. Beliau sedang pada menunggu apa? Ya kan? Bisa ditanyakan kepada suku Samin yang dekat, yang kemarin saya baru dari sana. Ya sedang menunggu apa gitu loh. Nah, lalu bisa ditanyakan kepada suku Cipta Gelar, kan masih banyak lagi. Di Sumatera pun ada yang sekelompok orang, tidak ada kaya, sekelompok masyarakat maksudnya, tidak ada si kaya, tidak ada si miskin. Di situ intinya adalah kebersamaan hidup, saling memberi, ada itu pokoknya lah di Sumatera. Lah inilah yang namanya Paguron 40. Lah nanti tentu yang Waskito ya ibaratnya tetap pusatnya akan di tanah Jawa gitu loh. Lah nanti yang Waskito ini akan merujukan, akan diusike. Itu loh Paguron 40, semua itu pasti kuncinya adalah satu. Kawruh kasampurnaning urip. Ya kan? Tidaklah itu di Sulawesi juga pasti ada, di tanah Jawa ya pasti ada beberapa tempat gitu. Kalau di sini itu seperti Pekuncen, tahu nggak Pekuncen? Tahu, Pekuncen Jatilawang, ya itu tentunya itu adalah di antara Paguron Patangpuluh. Tidak lain tidak bukan pasti menyongsong hari kematian. Ojo gawe mbok nganggo nanti sopo gawe nganggo sapo nandur ngunduk, itu kawruhnya hanya seperti itu. Sehingga bukanlah Banten secara itu, bukanlah Banten saja maksudnya, namun Paguron 40 itu ya yang pokok berada pada suku-suku itu begitu loh. Itu yang saya maksud demikian Mas Budi. Jadi Paguron Patangpuluh tanah Jawa itu adalah bundelannya tetap satu, Sastro Jendro Pangruating Diu, yang tentunya pertama ada empu kan, diantaranya Empu Sendok gitu loh. Lalu Empu Barada, ini pasti itulah, itu diserahkan ke itu. Siapa yang bisa membaca tetap ada yang di tanah Jawa. Siapa yang bisa bedah tetap ada yang di tanah Jawa. Namun nantinya seperti Dayak, seperti suku-suku lain akan ada sebuah semacam regenerasi lagi atau konsolidasi lagi untuk bisa ngayai kepada zaman keemasan yang dikatakan Mas Budi yang bertanyakan itu. Zaman keemasan ini kurang lebih contohnya ya hanya ada di suku-suku itu. Menanam bareng, panen bareng, dibagi rata, selebihnya untuk kas negara. Lah di antaranya pakemnya adalah seperti itu. Itulah Paguron 40 gitu loh. Lah namun kalau Paguron 40 diartikan, mohon maaf, seperti kerajaan Banten saja kan cikal bakalnya itu dari kewalian, ya kan? Lah dari kewalian ini berarti kan sudah nyebal dari Paguron 40 yang pokok, ya kan? Mbak Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani siapa itu kan bisa meredam di Arab, itu tetap ngugemi kepada itu. Tanpa itu boleh dicek yang namanya Kiai yang kondang, kalau Kokajono Priyo taruhlah orang yang mekantar-kantar Kiai dalam brahmananya, pasti mengakomodir ya, artinya mengkombinasi lah secara mudahnya, mengkombinasi antara ilmu Nusantara dan ilmu agama. Ini pasti tidak bisa dipungkiri gitu loh. Yang kondang mengantar-kantar pasti tradisi dan agama ini dan religi ini beradat dan sahadat dan adat ini pasti dikombinasi gitu. Tapi kalau hanya mutlak agama nih saya ya hanya seperti sekarang. Kalau boleh saya ngomong ya,
Kalau boleh saya ngomong, sebenarnya apa sih fungsinya ulama-ulama sekarang gitu loh? Ya kan nggak ada andil seperti Syekh Nawawi Al-Bantani apa siapa itu yang bisa meredam ke sana. Nggak ada, ya paling hanya Madani mulang alipata gitu lah. Itu bagian yang paling rendah cara kasare. Nah, terus kalau yang bermahabah, tentunya bermahabah ya yang berguna bagi dunia taruhlah atau negara setidaknya. Itu nyaris sekarang tidak ada gitu loh. Jadi intinya Pak Gurun Patangpuluh ya tetap kapruhnya adalah bundelan satu Sastro Jendro Pangruating Tiu, dan yang dititipkan atau yang diajarkan intinya ini kepada beberapa suku yang akhirnya tetap lari ke hutan gitu loh. Lari ke hutan dan dia mempertahankan, sedang menunggu apa? Tentu mijilnya Ratu Adil cara kasare. Ratu Adil itu terwijilkan atau bisa terwujud manakala ada yang membedah di ujung zaman ini atau akhir zaman ini. Saya rasa demikian. Mbah, matur nembah nuwun, ureane panjenengan itu sangat gamblang, Mbah. Salam mulia, Mbah. Salam mulia.